Hai guys, akhirnya 6 juta subscriber. Dan ini adalah Drop gua. Ya guys, kalian tahu dengan julukan gua King of the Bacot. Mantap kali. Oke, ini adalah Drop gua. Langsung aja ya guys ya. Oke, inilah gua guys. Gua dilahirkan dengan keluarga sederhana di Indonesia tepatnya. Masa gua orang luar? Enggak lah. Jadi di Indonesia, tepatnya di Pangkal Pinang. Gue mempunyai seorang adik perempuan guys. Mama gue adalah dulunya ya mualaf, jadi Cina-Cina gitu guys. Ya gue kan mirip Korea-Korea gimana gitu, K-popper padahal enggak ya. Oke guys, kita lanjutin aja. Gue dulu tinggal di hutan guys. Jadi ya rumah gue sederhana. Entah mengapa bapak gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan itu mungkin bapak gue pengen sesuatu hal yang beda, langsung pindah ke Jakarta. Swing, jebut ya gitu. Oke, di Jakarta bapak gue dulu adalah pekerja ya jual ayam guys. Jadi gue dulu di Jakarta udah ngerasa makan ayam tuh udah paling hebat lah guys. Karena apa ya, makan daging cok. Bapak gue jual ayam. Tapi gue juga pernah dulu ngikutin bapak gue jual ayam guys. Jadi kayak mobil-mobil truk gitu guys. Jadi gua ngikutin bapak gua kirim ayam satu tempat ke tempat yang lainnya. Wah, itu pengalaman gua guys. Oke. Ini mungkin jadi motivasi buat kalian semua. Oke guys, singkat cerita orang tua gue pindah ke Bandung. Cuing. Nggak naik pesawat cuy. Naik mobil truk. Udah nyampe nih Bandung. Kita pindahan di Bandung. Dan di Bandung lumayan orang tua gua agak tercukupi karena pekerjaannya dapat yang lebih lumayan gitu. Singkat cerita, gue langsung masuk ke SD, namanya SD Balong Gede. Di situ ceweknya, mantep cuy, cakep sumpah orang Bandung tuh, aduh mantep guys, beneran gue nggak bohong guys. Terus dari SD langsung masuk ke SMP. Wah, tambah lagi guys. Aduh, astaga, pas SMP. Tapi gue bukan gak suka cewek guys. Gue takut guys kenalan sama cewek. Gue kan dulu itu adalah sipit guys ya. Ya Korea gitu guys. Gue di situ di SMP tuh disebut Acong guys. Terus ada temen gue Ahong. Jadi kita tuh kayak duet gitu, Acong dan Ahong. Terus ada temen gue Daniel namanya. Itu adalah temen gue yang paling the best. Kita tuh bertiga guys, kayak 3 serangkai gitu ya guys ya. Kayak dan becak kita bertiga ya guys ya. Kalau di SMP tuh, kalau kalian mungkin di sekolah-sekolah kalian pasti ada geng-gengannya guys ya. Tapi geng gue itu geng cupu. Tapi yang Daniel ini super kakar guys. Wah, pokoknya dia kayak superhero kita lah gitu guys ya. Kalau ada apa-apa dia turun tangan ya guys ya. Oke guys, jadi gue mengalami pebulian lumayan lama. Dan di situ gue lama-lama kayak enek gitu, kayak jadi gimana ya, kesan kayak dibully tuh nggak enak juga. Terus gue kayak marah. Terus gue langsung tiba-tiba gue langsung minta temenin Acong dan Ahong. Terus Ahong terus sama temen gue yang jago itu si Daniel. Langsung gue datengin, samperin dia. Dan gue aduh itu ya maaf guys, maksudnya masih cupu-cupu kayak gimana gitu. Tapi temen gue yang bantu gue aja. Wah, temen gue itu superstar lah ya. Gue dateng nih kayak orang bego gitu. Wah, lu ngapain gue gak terima gini-gini. Dia langsung nonjok gue. Terdiam sesaat guys. Oh my god, langsung gue lari ke kelas. Gue nangis guys, goblok ya. Tapi itu culunnya gue guys, begonya gue. Dan itu bukan bego sih, kayak lebih kayak nggak terima aja. Soalnya kalau dibully guys, mulai dari situ kayaknya si bully gue ini nggak terima guys. Gue nangis terus, berantem tuh mereka semua. Terus langsung gue pulang ke rumah. Dan akhirnya dia nggak terima dan dia datang dengan 2 orang nyamperin gue sendiri. Gue langsung berantem tuh, puak. Gue tuh kayak superhero guys. Sumpah, gue kan sering nonton tuh tinju-tinjuan ya guys ya. Ya dulu zamannya Smackdown guys. Kalian mungkin pernah nonton juga Smackdown. Jadi pas itu gue pengen tonjok. Dia pengen nonjok tuh, gue ngelak ke bawah. Terus gue tonjok dia lagi. Serius guys, ini sumpah nyata.
terus dia nembok, nonjok gue ke kiri. Wah, gue balikin ke kiri, gue kayak ada slow motion gitu guys, ada, sumpah ini mah nggak bohong guys, belok kiri, gue tonjok pakai kanan, dah kena dia guys, langsung ke bawah, hap, dia tonjok lagi, gue pakai tonjok, pas, bener guys, itu nggak bohong. Terus temennya langsung datang, megangin gua, wah gua pegangin, tahu-taunya gua terjatuh dan akhirnya jatuh di solokan, dan solokan di ujungnya itu tajam banget, terus kena kepala gua dan itu baret guys. Langsung gua pulang ke rumah, mama berdarah, sampai nangis gue ya kan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Sekolah itu gempar guys, jadi nggak ada pembulian lagi di sekolah gua di Pasundan 2 guys. Dan di situ guru-guru mengumumkan guys, pas gua di itu kan, murid-murid pada ngumpulin duit, ternyata gua dapat duit dari kumpulan duit itu. Dan duit itu bukan gua ngasih ke orang tua, malah gua jajanin guys. Harusnya itu kan uang, katanya itu buat pembinaan apalah kayak, tapi duitnya gue jajanin guys. Oke, singkat cerita gue langsung masuk ke SMA. SMA gue adalah lumayan elit di Bandung, namanya BPI 2. Dan itu guys, sumpah guys, kalau kalian tahu BPI 2 itu di Bandung seksi coy, roknya kemana-mana coy. Kalau kalian ke aula itu ada cheerleaders coy, cheerleaders, aduh astagfirullah. Kalau film Jepang tuh, aduh guys, udah the best lah guys kalau SMA itu. Tapi gue bener masih apa ya, takut sama cewek guys, serius, bukan takut karena malu guys. Dari situ gue mulai SMA melihat seseorang lagi breakdance, dan bersama cheerleaders, dan di situ gue mulai tertarik karena pengen ngeliat cheerleaders setiap hari guys. Dan tertarik ngeliat breakdance tuh kayak salto, handstand, tangan di bawah, kaki di atas, otak di bawah, sampai ke ubun-ubun ya guys ya, pecah malah. Nggak juga guys. Jadi di situ gue mulai tertarik, dan dulu gue kan, kalian tahu sendiri, gue adalah di kampung. Gue bisa salto dulu di empang sambil salto. Nah di situ gue punya skill salto guys. Langsung gue mengajukan diri untuk jadi breakdance. Ternyata mereka menerima gue jadi breakdance. Alhamdulillah guys, gue tiap hari ngeliat cheerleaders guys. Tapi nggak tahu kenapa gue di situ fokus banget dengan latihan breakdance. Dan di situ gue mulai tertarik dengan breakdance. Padahal dulu gue nggak terlalu suka dengan dance atau kayak gimana ya, karena gimana dance itu gimana gitu. Tapi gue tertarik dengan breakdance ini, benar-benar luar biasa guys. Dan dimulai di situ gue amat belajar dengan breakdance. Wah, salto, tangan di atas, sampai trik yang terbahaya katanya namanya air flare. Dan itu gue langsung peragain, dan gue langsung belajar dengan giat dengan breakdance. Dan di situ udah gak mikirin namanya kolor atau rock cewek atau kayak gimana guys, karena gue fokus banget untuk latihan breakdance. Dan di situ mulainya gue banyak yang tertarik sama gue. Dan tidak lama kemudian gue ikut namanya event dance dan breakdance. Wah, di situ nama gue lumayan guys, lumayan tercoreng sih maksudnya, enggak juga. Jadi gue lumayan, dan gue banyak menjuarain, dan gue banyak juga ikut event yang bener-bener banyak banget guys. Dulu pernah gue namanya Last Dance, ikut di Global TV, dan gue bangga banget masuk TV. Gue masuk TV, Global TV, dulu namanya itu. Waduh, gue mantep banget itu breakdance guys. Akhirnya gue bisa menjuarai juara pertama di Bandung guys. Itu sesuatu kebanggaan bagi gue. Dan mulai dari situ gue optimis, gue pengen jadi dancer dan breakdance. Dan di situ gue mulai membuka namanya Kola Dance guys. Singkat cerita, gue lulus SMA dengan gelar masih jomblo ya guys. Oke guys, di singkat cerita gue lulus, dan gue memutuskan untuk kerja ya guys ya. Kalau udah lulus SMA tuh ya minimal kita kuliah atau enggak kerja. Dan gue memutuskan untuk kerja karena banyak job juga, banyak event yang benar-benar ngehampirin gue. Dan gue di situ memutuskan untuk kayak membuka school, ngajar-ngajar di sekolah, buka dance juga. Yang pas gue juara di Les Dance itu adalah namanya The Hunt Crew. The Hunt Crew itu sangat melekat di otak gue, sampai gue membentuk namanya Hunter Project, dan gue membentuk
namanya City Hunter Kids. Dulu City Hunter Kids itu lumayan guys di Bandung guys, mungkin kalian tahu namanya City Hunter Kids. Dan City Hunter Kids ini banyak menjuarai perlombaan dengan titel yang lumayan, anak kecil dengan potensi yang bagus, dan gua adalah gurunya guys. Singkat cerita, gua dance dan gua ditawari tiba-tiba dapat beasiswa. Nggak tahu kenapa beasiswanya karena break dance. Why? Nggak tahu juga. Oke, sempat kuliah juga, terus pas kuliah putus juga karena banyak job. Oke, dan di situ gua kenal satu cewek guys, dan itu kenalnya di Facebook sih. Oke, dia adalah cewek yang paling cantik bagi gua gitu, pacar pertama lah ya guys ya, pas love gitu ya guys ya. Jadi perkenalan gua itu singkat, dan gua belum ketemu orangnya, langsung datang ke kosannya dengan singkat. Kita janjian untuk nonton. Widih gaya, gue udah punya duit guys, karena gue alhamdulillah di dance guys ya. Nggak lama gue pacaran, sekitar 2 minggu kita udah berakhir. Terus ketemu pacar kedua, ketiga, udah sampai ketiga ya guys ya. Pacar gue cuma 3 guys seumur hidup guys. Kita cerita, tempat gue ngelatih itu ditutup guys karena banyak kelilit hutang kayak gimana gitu guys. Jadi tempat rumahnya, dan singkat cerita gue langsung pindah ke Bangka Belitung. Terus gue memutuskan untuk buka sekolah dance di Bangka Belitung guys. Pertama kali hip hop di Bangka Belitung adalah gue yang mau bukanya. Oke, di Bangka dulu nggak ada namanya dance hip hop. Oke, di situ gue buka namanya dance hip hop, namanya Hunter Project. Wah, lumayan terkenal guys. Dan lumayan sukses di Bangka Belitung, dan murid gue wah banyak sekali guys, karena memang pertama ya guys ya, pertama di Bangka Belitung membuka sekolah dance hip hop yang benar-benar lumayan lah. Terus tiba-tiba ya mulai banyak murid gue, dan di situ gue memutuskan untuk nerbangin orang tua gue dan mama dan papa gue untuk ke Bangka untuk nemenin gue usaha ini untuk lebih maju. Dan itu lumayan, orang tua gue tetap ke kafe minuman, jadi kalau ada yang capek beli minuman atau masak mie kayak gitu-gitu, dan bapak gue suka bantuin gue juga. Dan di situ lumayan lah, dan bertiga. Dan di situ gue memutuskan, tenaga kerja gue kan masa sendiri, maka dari situ gue membuka namanya lowongan kerja untuk pelatih dance. Dan gue nerbangin beberapa teman gue dari Bandung juga, ada yang dari Bangka juga. Terus gue untuk ngajar dance di tempat gue. Dan lama kelamaan udah mulai agak aneh, dan ternyata disitulah dance gue mulai agak jatuh. Banyak omongan dan tipuan daya dari yang sirik, yang gak suka dengan kemajuan kita, yang benar-benar lagi sukses, lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba ingin menjatuhkan. Banyak omongan yang tentang gua, yang ada yang benernya, ada yang enggaknya, mulai bertebaran, dan sekolah dance gua banyak mendapatkan cacian. Tapi di situ gua nggak melawan, karena apa ya? Biar Tuhan yang membalas dalam hati gue. Orang tua gue memang agak marah, benci karena anaknya dituduh gimana. Tapi gue mengingatkan orang tua, biarkan, jangan kita yang membalas, biar Allah yang membalas dalam hati gue. Gue sedikit agak sedih, dengan pusing, makan jadi seadanya. Ada murid yang bertahan, ada yang tidak. Dan di situ gue udah mulai stres dan bimbang juga. Dulunya gue berusaha untuk mengejar cita-cita gue, bisa jadi guru dance yang benar-benar profesional. Tiba-tiba semuanya amblas di situ. Dan menghilangi stres gue adalah game. Gue ketemu teman-teman di online, kadang ngobrol juga, nonton YouTube orang lain, ngelihat YouTube orang lain. Teman-teman gue bilang, lu kenapa nggak buka YouTube aja sendiri, katanya, buka live streaming sendiri katanya. Oke, dari Bandung juga sebenarnya gue udah buka namanya YouTube, dan ada beberapa video YouTube gue yang lumayan sekarang 1 juta views. Itu adalah game buka-bukaan.
main game, terus gue coba untuk live streaming, juga banyak cacian dan bulian dari penonton. Apaan lu? Oh, udah jelek live streaming katanya gitu. Tapi gue di situ nggak kandas guys, karena apa ya? Gue pernah ngalamin bulian juga, gue udah mengakan asam garam juga, gue penikmat juga YouTube. Jadi gue nggak aneh kalau ada pembulian atau yang ngata-ngatain kita gitu guys. Karena apa? Prinsip gue adalah satu, haters itu menurut aku adalah teman yang tertunda. Karena kalian api di lawan api makin membara guys. Mendingan kalian lebih jadi rendah hati, mau dikatain apa terima aja, mungkin jadi motivasi kalian untuk lebih baik lagi. Kadang bulian dan bencian orang yang ngata-ngatain kita itu bikin kita lebih bagus lagi dan lebih baik lagi, dan di situ kalian bisa lebih fight untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Oke, singkat cerita ada yang mengenalkan namanya Free Fire, dan itu langsung gue coba untuk Free Fire, dan streamer dulu di Free Fire itu nggak terlalu banyak ya guys ya. Dari semenjak itu YouTube gue lumayan naik dari 1, 2, 3, 4 dari naik puncaknya alhamdulillah gue nginjek 1k subscriber. Itu gue sangat senang banget dan bangga banget. Terus gue ke orang tua gue bilang, "Mah, aku udah YouTube bang gini-gini." Tapi orang tua gue tidak mendukung gue nge-YouTube. Karena apa? Tidak ada penghasilannya. Apaan main game, kata orang tua gue, nggak ada hasilnya gini. Karena di des gue memang lumayan menghasilkan, walaupun itu cuman menutupkan untuk bayar ruko gue, untuk makan gua doang, karena orang tua lebih melihat hasil. Tapi itu wajar, dan di situ gua tetap berusaha dan meyakinkan. Nggak berapa lama subscribe gua naik 10k, 20k, 30k, 40k, dan mencapai 50k. Dan alhamdulillah gua diundang untuk menjadi caster. Aku nggak menyangka dengan hobi gua ini main game diundang di acara turnamen terbesar di Indonesia. Dan datang ke Jakarta gue hanya membawa uang 100.000 karena nggak begitu banyak duit. Tapi gue memberanikan diri, gue ngerasa tidak layak untuk jadi caster, tapi mereka gak rela, dan akhirnya gue terbang langsung ke Jakarta dengan uang 100.000 dan bekal mie goreng sama nasi guys. Nyampe ke Jakarta gue nge-caster pertama kali, gue kira berjalan mulus, ternyata tidak. Semua banyak rintangan juga, deg-degan juga, nervous juga. Tapi orang Garena bilang, "Lu anggap aja lu lagi streamer, seperti biasa lu lagi live, lepasin aja." Cacian makian yang gue dapat dari orang bukan menjadi down gue, tapi jadi semangat gue untuk lebih baik lagi. Di situ gue pulang ke Bangka lagi, semangat baru, power baru, ingin membuktikan kepada mereka gue bisa. Abis dari caster itu, mereka mungkin penasaran atau kayak gimana, apa tuh Kemas pakai Z. Banyak subscriber berdatangan dari semenjak gue caster itu. Alhamdulillah mereka terhibur dengan bacotan gua. Hobi gua bisa menghibur orang. Semenjak itu langsung gua konsisten untuk bikin konten. Para subscriber gua tembus juga 100k subscriber, nggak nyangka. Itu amat yang nggak disangka. Terus dari 100k 200, 300, 400, 500 dan mencapai 1 juta subscriber. Itu sangat tidak menyangka. Gue konsisten dengan bikin konten setiap harinya, dan tidak hanya Free Fire juga. Gue berusaha untuk mencari konten-konten yang aneh dengan kegoblogan gue yang natural. Dan gue kadang bikin video cover-coveran, tapi yang aneh-aneh, dan tidak menyangka banyak juga yang suka dan banyak juga yang nggak suka. Itu wajar, karena balik lagi ke selera. Dan alhamdulillah gue menginjak 1 juta subscriber, 2 juta subscriber, 3 juta subscriber, 4 juta subscriber, dan akhirnya di 6 juta subscriber. Thank you buat teman-teman. Mungkin Drama Life ini bikin kalian bisa lebih semangat lagi. Dan gue ngerasa ya, walau gue nggak selamanya di atas, kemungkinan gue juga bakal di bawah juga dengan views kecil,
views besar, views kecil lagi, dan sampai bawah. Dan gue tetap berjuang. Karena apa? Gue pernah di bawah, dan gue siap-siap untuk naik tangga 1, 2, 3, dan sampai puncak. Kalau jatuh lagi, gue berusaha lagi. Itu adalah moto gue. Karena bagi gue adalah usaha yang keras gak akan mengkhianati hasil. Jadi buat teman-teman, makasih banget. Ini adalah Draw My Life gue. Mungkin singkat cerita gak seindah atau sebagus yang kalian bayangkan. Makasih untuk para subscriber gue. Dukungan kalian sangat luar biasa. Like, share, atau apapun bentuk kalian, itu gue amat terima kasih buat kalian semua, para subscriber gue dan teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman para subscriber. Gue gak menyangka bisa menginjak 6 juta subscriber. Ini berkat kalian semua. Tetap dukung channel ini berkembang dan berkembang. Kalau ada kritik dan saran, langsung saja di komen guys. Karena apa? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi kalau berusaha, kenapa tidak? Oke guys, thank you buat teman-teman semua. I love you so much. Salam mantap kali.